Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 1 yaitu induksi matematika. Nah, di sini kita akan membahas tentang induksi matematika dalam keterbagian. Jadi, makna induksi matematika dalam keterbagian itu sendiri adalah suatu bilangan ketika dibagi, maka tidak akan tersisa dan akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, kemudian di sini induksi matematika dalam keterbagian itu memiliki prinsip. Jadi, prinsip induksi matematika dalam keterbagian itu adalah jika diketahui A dan B adalah bilangan asli, dan jika A habis dibagi B, maka berlaku A sama dengan M dikali B. Dalam hal ini, A disebut kelipatan dari B atau B merupakan faktor dari A. Sementara M itu adalah bilangan asli. Nah, misalnya di sini contohnya 36 dapat dibagi 3 dan habis dibagi 3, maka 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Dengan 36 itu adalah sebagai A, 3 sebagai B, dan 12 sebagai M. Maka berlaku untuk A sama dengan M dikali B, atau 36 sama dengan 12 dikali 3. Nah, jadi ini prinsip dari induksi matematika. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan contoh supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini ya, kita langsung saja melihat ke contoh soal supaya kalian bisa lebih memahaminya. Nah, kurang lebih nanti akan Ibu kasih 3 contoh soal ya, yang harus kalian pelajari agar nanti ketika ada soal kalian bisa mengerjakan dengan melihat contoh soal ini. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu buktikan dengan induksi matematika bahwa 11 pangkat n min 6 habis dibagi 5 untuk n bilangan asli. Nah, jadi ingat ya, di dalam induksi matematika itu ada 3 langkah dalam menyelesaikan ya. Kemarin udah kita bahas minggu lalu. Nah, itu berlaku juga untuk induksi matematika dalam keterbagian. Jadi caranya tetap sama ya, ada 3 langkah itu. Nah, jadi langsung saja di sini langsung kita jawab saja ya. Nah, langkahnya yang pertama itu kita harus membuktikan untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1. Nah, ini Ibu tulis ulang dulu. Jadi 11 pangkat n min 6 habis dibagi 5. Nah, ini tinggal kita ubah n-nya menjadi angka 1 ya. Jadi 11 pangkat 1 min 6 itu hasilnya berapa nih? 11 pangkat 1 11 dikurang 6 5 ya. 5. Nah, 5 dibagi 5 bisa nggak? Bisa ya. Jadi 5 dibagi 5 itu bisa dan menyisa hasilnya itu 1 ya kan. Jadi 5 ini habis dibagi 5 benar. Nah, kalau udah benar, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu untuk n sama dengan k. Nah, untuk n sama dengan k, ini tinggal kita ganti n-nya menjadi k. Jadi 11 pangkat k dikurang 6, ini habis dibagi 5. Nah, ini bisa Ibu tulis lagi ya. Maka ini bisa Ibu tulis jadi 11 pangkat k dikurang 6 sama dengan 5m. Kenapa Ibu tulis 5m di sini? Karena tadi kita coba ingat lagi di persyaratan induksi matematika ya. Jadi 5m ini karena kita belum tahu hasil baginya ya. Hasil baginya jadi kita tulis 5m. Nah, maka 5 ini bisa juga Ibu tulis berlaku juga untuk 11 pangkat k sama dengan 5m
min 6 pindah ke sini jadi plus 6. Nah, ini nanti digunakan untuk membantu menjawab pada langkah yang ketiga. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu untuk n sama dengan 1. N sama dengan K plus 1 ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk N sama dengan K plus 1 ini, itu tinggal kita ganti N-nya dengan K plus 1 ya. Jadi itu 11 pangkat N jadi 11 pangkat K plus 1 dikurang 6. Ini habis dibagi 5. Nah, kemudian ini kan bisa kita ubah nih. Ini kan perpangkatan ya, 11 pangkat K plus 1. Nah, ingat ya, kalau perpangkatannya dijumlahkan, ini bisa kita tulis menjadi perkalian. Jadi 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 ya, baru dikurang 6. Nah, kemudian kita lihat di sini 11 pangkat K. Nah, 11 pangkat K tadi di langkah yang kedua, ini yang Ibu kasih kotak. 11 pangkat K itu sama dengan 5M plus 6 ya. 11 pangkat K itu 5M plus 6. Jadi ini 11 pangkat K yang di sini itu tinggal kita ganti dengan 5M plus 6. Jadi kita tulis di sini 5M plus 6 dikali 11 pangkat 1, 11 ya. Baru dikurang 6. Nah, selanjutnya ini bisa kita kalikan. Jadi 5M dikali 11 hasilnya 55M. Ditambah, nah ini juga 6 dikali 11 hasilnya 66. Dikurang 6. Nah, ini bisa kita hitung lagi. Ini 55M ditambah 66 dikurang 6 hasilnya 60. Nah, dari sini sampai sini itu Bu geser dulu. Nah, sampai sini ini udah bisa kita buktikan benar apa enggak sih dia ini bisa dibagi dengan 5 ya. Benar atau enggak bisa dibagi dengan 5. Caranya itu 5-nya tinggal kita keluarkan di sini. Baru 55M dibagi dengan 5 itu hasilnya 55M dibagi 5 jadi 11M. Ditambah 60 dibagi 5 hasilnya 12. Nah, berarti ini bisa dibagi dengan 5 kan? Maka kalau bisa dibagi dengan 5 yang ini tadi, berarti ini pernyataannya benar. Maka tinggal kita buat kesimpulannya ya. Tinggal kita buat kesimpulannya di sini. Dengan demikian, pernyataan dari 11N pangkat 11N min 6, 11 pangkat 6 11 pangkat N min 6 itu habis dibagi 5 untuk bilangan asli adalah benar. Nah, ini ya, gampang kan ya, mudah. Jadi Ibu rasa kalian pasti paham lah. Oke, kalau misalkan memang belum paham, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, di sini soalnya dengan induksi matematika, buktikan bahwa 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N habis dibagi 5 untuk semua N bilangan asli. Nah, jadi sama ya. Kita jawab di sini. Caranya dengan langkah pertama dulu ya, untuk N sama dengan 1. Ya, ini tinggal kita ganti N-nya dengan 1. Jadi itu 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N habis dibagi 5 ya. Habis dibagi 5, maka ini N-nya tinggal kita ganti
ke 1. Jadi 7 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1. Hasilnya berapa? 7 pangkat 1 7 dikurang 2 pangkat 1 2. Jadi 5. Nah, 5 ini kalau dibagi 5 bisa ya. 5 bagi 5 sisa 1 ya. Berarti bisa ya, hasilnya itu benar. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K, ini tinggal sama kita ubah N-nya menjadi K. Jadi itu 7 pangkat K dikurang 2 pangkat K. Habis dibagi 5. Nah, maka ini sama aja kayak kita buat jadi 7 pangkat K min 2 pangkat K sama dengan 5M ya. Dengan M-nya ini adalah bilangan asli. Nah, kalau udah kayak gini, maka ini berlaku juga untuk 7 pangkat K sama dengan 5M min 2 pangkat K jadinya plus 2 pangkat K ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini tinggal kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk N sama dengan K plus 1 ini tinggal kita ganti N-nya jadi K plus 1. Jadi ini tadi 7 pangkat N jadinya 7 pangkat K plus 1 ya. Dikurang 2 pangkat N jadi 2 pangkat K plus 1. Itu habis dibagi, betul di sini ya, habis dibagi 5. Nah, ini bisa kita jabarkan ya, tadi sama ini sifat perpangkatan ya. Jadi 7 pangkat K plus 1 ini bisa kita ubah jadi 7 pangkat K dikali 7 pangkat 1 ya kan. Dikurang ini juga 2 pangkat K plus 1 jadi 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Nah, sekarang kita lihat di bagian 7 pangkat K, bagian yang langkah yang kedua tadi, 7 pangkat K itu berlaku untuk sama dengan 5M plus 2K. Jadi yang 7 pangkat K di sini tinggal kita ganti dengan yang ini. Jadi 7 pangkat K jadinya 5M plus 2 pangkat K. Nah, dikali 7 pangkat 1 7 ya, dikurang 2 pangkat K. Nah, ini bisa kita langsung aja 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 ya, hasilnya 4 ya, 4 pangkat K. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan masuk ke sini ya. Jadi itu 5M dikali 7 hasilnya berapa? 5M kali 7 35M ya. Ditambah, Ibu kasih kayak gini lah biar. Ditambah 2 pangkat K dikali 7 hasilnya 2 kali 7 14 pangkatnya K ya. Dikurang 4K kita turunkan 4 pangkat K itu ya. 4 pangkat K ini jangan lupa tutup kurung. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 35M ditambah 14K dikurang 4K. Berapa yo? 14 dikurang 4 hasilnya 10 pangkat K. Nah, ini sekarang kita lihat kalau udah seperti ini, cara membuktikannya apakah benar ini bisa dibagi dengan 5, maka 5-nya kita taruh di depan, kita keluarkan. Sekarang kita lihat 35M ya, 35M dibagi 5 hasilnya itu bisa kan? 35 dibagi 5 hasilnya 7M ya, karena ada M-nya. 35M dibagi 5 hasilnya 7M ditambah 10 pangkat K dibagi 5. 10 bagi 5 hasilnya itu 2K. Nah, maka kalau sudah seperti ini berarti terbukti benar ya. Terbukti benar, jadi tinggal dikasih kesimpulan. Dengan demikian, pernyataan untuk berapa tadi di soalnya itu 7. Dengan demikian 7 pangkat N min 2 pangkat N habis dibagi 5
Untuk N bilangan asli adalah benar ya. Adalah benar. Nah, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ya, contohnya itu buktikan bahwa 7 pangkat 2N plus 1 ditambah 1 habis dibagi 8 untuk N bilangan asli. Nah, langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1 ya. Ini tinggal kita ganti N-nya jadi 1 ya. 7 pangkat 2N plus 1 ditambah 1 habis dibagi 8. Ini tinggal kita ganti N-nya dengan 1 ya. Jadi 7 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 ya. Ditambah 1. Tambah 1 yang ini ya. Habis dibagi 8. Nah, ini tinggal kita hitung dulu ya. 7 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 7 pangkat 3 ya. Ditambah 1. Hasilnya 7 pangkat 3 berapa tuh? 7 pangkat 3 itu bukan 7 kali 3 ya, tapi 7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7, 49 ya. 7 kali 7, 49. Dikali 7, jadinya 49 dikali 7, 343 ya. 343 ditambah 1. Hasilnya 343 ditambah 1, ini 344. Nah, 344 ini bisa ndak dibagi 8? Kalian coba pakai kalkulator ya. Jadi bisa ya, 344 dibagi 8 itu kalau ndak salah hasilnya 43 ya. Berarti ini bisa dibagi 8, maka dia pernyataannya untuk N sama dengan 1 benar ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk N sama dengan K. Nah, untuk N sama dengan K, ini tinggal kita ganti N-nya menjadi K ya. Jadi itu 7 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 1. Habis dibagi 8. Maka ini bisa kita tulis jadi 7 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 8M. Dengan M-nya ini bilangan asli. Nah, ini berlaku juga untuk 7 pangkat 2K plus 1 sama dengan 8M plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Ya, jadi kalau udah selesai kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk N sama dengan K plus 1 itu tinggal kita ganti N-nya menjadi K plus 1 ya. Jadi tadi 7 pangkat 2N plus 1. Jadi kita ubah jadi 7 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1 ya. Baru ditambah 1. Ini habis dibagi 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 7 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Jadi itu sama dengan, tulis ini 7. Nah, 2-nya ini pangkatnya ini kita bisa sederhanakan jadi 2 dikali K jadi 2K. 2 dikali 1 2 plus 1. Jadi 7 pangkat 2K plus 2 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ditambah 1 yang ini ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini kan 7 pangkat 2K ditambah 2 ditambah 1. Nah, di bagian ini tadi ini sudah ada 7 pangkat 2K ditambah 1. Nah, ini bisa kita tulis di sini
7 pangkat 2K ditambah 1. Nah, sisanya kan ada 2 ini nih. Sisanya ada 2 ini. Ya, ini berarti dikali 7 pangkat 2. Baru ditambah 1. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan di sini ya. Selanjutnya ini 7 pangkat 2K ditambah 1. Ini kita bisa lihat di sini ya. 7 pangkat 2K ditambah 1 itu sama dengan 8M-1. Nah, bisa kita tulis, ini lanjutannya ya, bisa kita tulis di sini berarti sama dengan 8M-1 dikali 7 pangkat 2, berapa? 7 pangkat 2 49 ya, dikali 49 plus 1. Nah, kita lanjutkan ya. Ini akan masuk ya, 8M dikali 49 itu berapa? 49 dikali 8. 8 kali 9 72, 8 kali 4 32 tambah 7 39. 8M dikali 49 itu 392. 392 dikurang 1 dikali 49 itu 49 ditambah 1 sama dengan, oh ini tadi ada M nya ya, jadi ini 392M dikurang min 49 ditambah 1, min 49 tambah 1 jadi 48 sama dengan, nah ini tinggal kita buktikan apakah benar bisa dibagi dengan 8. Jadi 8 nya kita keluarkan, 8. Nah, 392M dibagi 8 hasilnya berapa? Nah, sama aja kayak ini, 8M dikali 49 hasilnya 392M. Berarti kalau 392M dibagi 8 itu hasilnya 49M ya, dikurang 48 dibagi 8 hasilnya 6. Nah, maka ini terbukti benar. Dan tinggal kita buat kesimpulannya. Dengan demikian pernyataan 7 pangkat 2N plus 1 plus 1 untuk N bilangan asli adalah benar. Nah, mudah ya. Untuk keterbagian ini mudah. Oke, jadi Ibu rasa 3 contoh udah cukup ya. Mudah-mudahan dari ketiga contoh ini kalian bisa memahami, dan kalau memang masih belum paham boleh langsung ditanyakan ya dengan Ibu, atau boleh langsung menulis komentar di kolom komentar ya. Setelah ini nanti Ibu kasih 2 soal latihan ya, 2 atau 3 lah ya, yang harus kalian kerjakan untuk pembelajaran besok, karena besok masih ada 2 jam lagi untuk pelajaran matematika ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.